Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, gure-gure ulun tuan, Abu Imam Syih serta pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami Lancang Garam yang dimuliakan oleh Allah, serta gure-gure ulun tuan sedang jamaah salat maghrib sampai dengan salat Isya yang dimuliakan oleh Allah. Jangan lupa kita berniat iktikaf di rumah Allah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan dan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang kita bacakan tadi, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau, wasabiru, dan benar-benar sabar, warabitu, dan saling mengikat. Dan Allah juga berfirman, aku akan menguji kalian dengan sesuatu daripada ketakutan, kelaparan, kurang atau kekurangan daripada harta dan jiwa, dan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, hanya saja diberikan kepada orang-orang yang bersabar itu adalah ajrahum, fahala bagi mereka bighairi hisab, tanpa ada batasan. Maka sebuah kesabaran ini mudah diucapkan, akan tetapi sulit untuk diimplementasikan. Banyak orang-orang yang terkadang, termasuk ulun duan, ketika berkata untuk sabar, namun di satu sisi kadang sulit untuk kita implementasikan di dalam kehidupan realita kita. Di dalam kenyataannya agak sulit ketika kita diperintahkan untuk bersabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi sendiri yang bernama judul kitab Nazhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin. Dan hadis ini juga disebutkan di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, karangan daripada Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi rahimahullahu ardah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari, beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu merupakan sebahagian daripada kesempurnaan iman. Kalimat alhamdulillah, tahmid, syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, itu memenuhi timbangan, tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, dan subhanallah, kalimat subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah ini juga memenuhi timbangan dan memenuhi ma bainas samawati wal ard. Saking besarnya dia memenuhi pahalanya tersebut antara langit dan bumi. Coba kita bayangkan antara langit dan bumi. Bumi yang kita pijak, kemudian kita lihat ke atas yang agak biru-biru itu, ternyata itu bukan langit. Karena mata kita tidak sanggup menjangkau jauhnya langit. Cuma nengkeun ke bancara anda dekat langit ku. Nah, boci kala laut. Ya, entna batas mata pandangan kita untuk melihat jauhnya dan luasnya samudra, luasnya lautan, baik ilai samudra India, Selat Malaka, hampir dekat. Kan kadih dekat pulau Punan, Sabah, Malaysia, lain dan sebagainya. Akan tetapi pandangan kita terbatas. Maka pahala yang diberikan dari dua kalimah ini, subhanallah walhamdulillah, tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Maka orang yang mendirikan salat, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam ungkapan yang sangat luar biasa, ketika Anda meninggalkan urusan dunia Anda untuk segera solat, maka yakinlah Allah akan memudahkan urusan dunia Anda.
Tetapi ketika Anda meninggalkan perintah solat untuk menyelesaikan tugas Anda, maka Allah akan mempersulit tugas tersebut sehingga tidak selesai untuk dikerjakan. Maka ini adalah solat. Maka solat ini merupakan cahaya yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendirikannya. Hingga Allah berfirman, Inna salata, sesungguhnya solat, tanha anil fahsyai wal munkar. Karena hakikat orang yang mendirikan solat itu bukan hanya orang yang mendirikan solat 5 waktu, kemudian tidak memiliki esensi nilai daripada solat tersebut. Leh semayang, sebab mana na ladom semayang urang, semayang ke gelah. Alah dah semayang je boleh, nyak gelah-gelah dia amban. Menyena kalimat semayang nyak gelah-gelah, hanya berarti hakikat esensi nilai qimah yang terkandung di dalam solat itu tidak akan pernah dicapai. Kenapa? Solat itu kelebihan umat Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umat-umat selain daripada umat Nabi Muhammad. Coba lihat seluruh perintah Allah kecuali solat itu datang Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keistimewaan solat, Rasulullah melakukan mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha untuk mengambil perintah solat. Luar biasa perjuangan Rasulullah. Luar biasa perjuangan Rasulullah. Hingga di dalam kitab-kitab disebutkan tidak ada alasan bagi seorang Muslim itu untuk meninggalkan solat. Oh, long sakit engkau. Irmah sakit paling le urun tinggal semayang. Cukup je urun tinggal semayang rumah sakit. Menantruk orang yang berdoanya, mudah-mudahan sakitnya gepu-gugur desa. Betul gepu-gugur desa. Atau baru atau orangnya kamu tamah lah gara-gara hendak semayang. Cuman teku ilung hanjul lungtung semayang. Pucit na urang jaga. Na perawat ke hantai yume sebuah baskom i tatung semayang. Kan hantai yume bak keluarga i untuk tatung semayang. Oh tengku ilung atau perban nak. Pembahasan dalam kitab fikih Al-Mashu' 'alal Jabirah, menyapu di atas perban. Oh tengku ilon hanjul lungtung semayang. Ada tata cara tayamum yang diajarkan. Tayu co abe paiku yang gleh yang suci, sa'idan tayyiba. Hana alasan. Ilong hanjul lung duk deku ne pijut. Hanjul lung berbaring, hanjul berbaring dengan kita menggerakkan kepala. Long gerak ulek ngemata. Tak gerak le mata lidah, le lidah ke mati. Maka tidak ada alasan bagi seorang Muslim meninggalkan solat. Oh dengku lon tuan nyolong kerja, ilu kuto. Rata-rata alasan dengan semayang gara-gara ilu kuto. Menya alasan ilu kuto apakah hantar meja kerung. Yang tinggal tetamai HP, meja kerung apakah hantar tamai. Kalau alasannya adalah celana kita kotor. Bahkan di dalam kitab fiqih disebutkan demi menghormati waktu, seseorang yang ada najis di celananya, dia wajib mengerjakan solat ta'ziman li waktu solat. Untuk menghargai waktu solat agar tidak keluar daripada batasan waktu solat tersebut. Hingga dia mengqadha solatnya ketika dia sudah bersih, suci badan, suci pakaian, suci tempat daripada najis. Qadha yang nyobuno hormat kepada waktu. Maka ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu amalin afdal?" Amalan apa yang terbaik? Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, salat ini adalah cahaya yang memberikan cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Karena orang-orang yang solat ini akan diberikan kemudahan hidupnya oleh Allah. Dan gedanyo yang nani inang yang tadi minta melintang, yang minta melintang yang merompak itu masjid, baik merompak bagi kedai kopi. Hai kan hana god urung duk bagi kedai kopi, god ilon pi urung duk bagi kedai kopi, tapi baik sampai wate semayang pi semayang bagi kedai kopi. Urung saring je ke imam. Orang berat je ke bila. Tidak ada. Kalau di Mesir, di Mekah, kita lihat begitu datang waktu solat,
toko itu ditutup. Kalau jarak antara toko dengan masjid itu agak jauh, yang jadi imam itu pemilik toko. Yang jadi makmum itu orang yang bekerja di toko. Di mana dia solat? Di depan tokonya masing-masing. Jika itu dia tika untuk ikubah cukup go ikubah menantruk dan semayang tinggal gelar tikar. Kemudian mereka solat. Subhanallah. Di Sudan masjid tanpa atap. 2012 sampai 2014 saya di Sudan. Di Sudan masjid tanpa atap. Hanya ada tikar yang digelar, tika-tika plastik lagi bagdayong. Kemudian ada orang yang mengambil air wudu, kemudian diletakkan di dalam ceret. Kemudian setiap orang yang datang pas di tengah-tengah pasar, begitu datang azan berkumandang, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, itu semua orang berhenti di terminal, di pasar berhenti. Mereka masuk berwudu dari air yang sudah disediakan, kemudian mereka solat. Terkadang bahkan ada yang enggak dapat tikar, mereka sujud di atas pasir. Subhanallah, mereka menjaga waktu solat mereka. Itanyo temijid ati luar biasa, cukup berlebih ya. Lagi temijid danyo tajai ati. Ya. Masjidnya sangat megah, akan tetapi untuk solat berjamaah terkadang ini sangat sulit dikerjakan. Kenapa? Karena kita masih merasakan solat ini sebagai beban, bukan sebagai kebutuhan kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menyebutkan as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah bukti, tanda bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sabru diyaun. Dan kesabaran itu adalah cahaya. Maka kesabaran itu yang diberikan kepada orang-orang yang sabirin, yang dimana Allah itu membersamai setiap orang-orang yang mau bersabar. Sabar itu ada pada beberapa posisi. Yang paling sulit itu adalah sabar di dalam ketaatan. Kan sabar terhadap maksiat. Ya, sabar di dalam taat. Cukup jai urang bak usahakan diri untuk istiqamah di dalam ketaatan. Ya, ilun nyo kalung pupasti rolung bismillah nyo tip le maghrib, tip malam lun akan hadir kajian di Masjid Jami. 3 minggu, 2 minggu, minggu kelih ka bre bajut. Gara-gara na urung pekat jak ba bola, nonton bola kerap Piala Dunia. Kemudian berjujuk sehingga kada. Maka sabar di dalam taat itu sulit dan lebih sulit. Maka dikatakan di dalam kita taat, apalagi di dalam menjalankan perintah Allah seperti solat, seperti masuk ke dalam masjid, Allah berfirman wastabir 'alaiha, benar-benar engkau bersabar. Di sini ditambahkan wasbir dengan wastabir, ditambahkan huruf. Maka ulama mengatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf, bertambahnya sesuatu di dalam sebuah kata itu menandakan maknanya juga bertambah. Artinya berat payah databa di dalam ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sabar di dalam meninggalkan maksiat. Kita sabar hari ini, ya, maksiat itu bisa hadir kapan saja dengan adanya handphone, smartphone yang ada di tangan kita. Cuman cara-cara kita nyo udah gunakan. Manda kembang urang nyo baik pakai handphone ni. Mungkin setiap orang butuh alat komunikasi dan bahkan informasi itu sangat cepat masuk lewat teknologi ini. Akan tetapi jangan sampai, kata Habib Umar Al-Hafidh, beliau menangis sambil mengatakan, jangan sampai ini menjadi penghalang antara kita dengan Rasulullah untuk masuk ke dalam syurganya. Banyak maksiat yang lahir dari sini. Maksiat mata, yang kalau main game chip online. Maksiat kalimat yang kita keluarkan walaupun berubah hari ini. Ya, lidahmu adalah harimaumu menjadi jari jemarimu adalah harimaumu.
Menani tanya merempuai info blub blub. Langsung dah share. Tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu yang terkadang itu adalah fitnah terhadap saudara kita sesama Islam, saudara kita sesama Muslim. Maka ini menjadi penghalang, kata Habib Umar Al-Hafidh. Maka sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam musibah. Sabar ketika Allah menguji kita dengan berbagai musibah. Ini juga bagian daripada kesabaran. Baik itu musibah banjir seperti kemarin. Kemudian beberapa bulan depan mungkin tanggal 26 musibah seperti beberapa tahun yang lalu tsunami. Bagaimana besarnya ujian Allah terhadap orang-orang yang beriman kepadanya. Karena Allah mengatakan jangan sampai orang-orang yang beriman itu ketika mereka mengatakan amanna, mereka mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Pasti ujian Allah itu akan sangat berat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena asyaddul bala al-anbiya, yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan rasul. Kemudian setelah mereka siapa? Para sahabat. Kemudian setelah mereka siapa? Para tabi'in wa atba'ut tabi'in. Kemudian ulama-ulama yang solih. Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang dapat mengangkat posisi dan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berfirman, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Dan Al-Quran itu akan menjadi hujjah. Hujjah itu adalah alasan pembela. Laka, inilah indahnya bahasa Arab. Hujjatun laka, ini menjadi pembela. Hujjatun alaika, ini akan menjadi penuntut. Al-Quran itu di satu sisi dia akan membela orang yang membacanya. Di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan, "Ya Allah, ini adalah lisan yang senantiasa melantunkan kalam-kalammu. Bahkan di alam kubur dia akan menyerupai sosok yang akan menemani kita di alam barzakh, alam di mana pemisah antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia." Maka Al-Quran akan menjadi hujjah pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Al-Quran juga akan menjadi hujjatun alaika, yaitu menjadi penuntutmu. Dia akan menuntut di hari akhirat. Si fulan di mulutnya adalah Al-Quran, akan tetapi apa yang dia lakukan adalah menyalahi tuntunan daripada Al-Quran. Al-Qurannya yang baru kemudian diletakkan di dalam lemari, kapan dia pegang, kapan dia ambil kembali, ketika itamang belum buat hadu ke. Kemudian begitu selesai solat tarawih 30 malam, dia simpan lagi Al-Qur'annya. Ini akan menjadi penuntut bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an melaporkan kepada Allah, "Ya Allah, manusia sekarang ini mereka meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkanku. Mahjura, mereka meninggalkanku." Maka Al-Qur'an akan menuntut orang-orang yang meninggalkan mereka. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hal yang ingin kita jelaskan tentang masalah kalimat yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebahagian daripada iman. Bukannya ingin mengkritisi para orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan redaksi an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman itu disebutkan oleh para ulama, hadisnya masyhur di kalangan orang-orang, di kalangan kita, akan tetapi derajat hadisnya dhaif. Derajat hadisnya lemah. Maka tidak dianjurkan hadis tersebut, bahkan kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, la asla laha mimma usnida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil yang membolehkan atau yang menjadikan dia layak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ganti daripada an-nadhafatu minal iman, lebih baik kita gunakan at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebahagian daripada iman. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ketika kita mendapatkan tentang masalah hadis, ini mungkin kita al-faqir, luntuan mentengkurung daripada ilmu pengetahuan. Tapi alhamdulillah, bacut-bacut tentang hal tersebut ya sudah diajarkan oleh guru-guru kami tentang masalah hadis. Hadis itu kalau dari sisi kekuatannya diterima dan ditolak dibagi kepada dua. Yang pertama maqbul, yang kedua mardud. Hadis yang makbul ini dibagi kepada dua. Secara spesifiknya dibagi kepada dua. Yang makbul, ada yang pertama yang ma'mul bih, yang dikerjakan. Ada yang dimansuhkan, yang dinasakh. Ini pembagian yang pertama. Kemudian pembagian yang kedua, ya, min haisul qabul warrad, ya, min haisul quwwah, as-sahih wad-dha'if. Yang sahih, yang diterima dan dia sahih, dan yang kedua yang diterima tetapi dia adalah lawan daripada sahih. Ada sahih lidzatihi, memang dasar hadis tersebut adalah hadis sahih. Kemudian ada sahih li ghairihi, dasar hadis hasan dengan derajat, dengan turuk jalan riwayat yang lain yang menguatkan hadis tersebut sehingga menjadi sahih li ghairihi. Ada yang kedua hasan, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi itu adalah yang lebih lemah daripada hadis sahih, akan tetapi dia masih bisa diterima dan kekuatannya masih kuat. Li dzatihi. Ada yang hasan li ghairihi, layaknya dia adalah hadis yang ditolak atau dhaif, akan tetapi dengan jalur yang lain diperkuat sehingga dia menjadi hasan li ghairihi. Maka apa itu hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttasilus sanad, yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah di setiap tingkatan-tingkatan sanad. Dan tidak ada cacat pada perawi. Min ghairi illah, tidak ada cacat pada perawi. Maka ini disebut dengan hadis yang sahih. Kemudian ada hadis yang ditolak, yaitu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif ini ada dhaif karena terputus sanadnya, ada yang dhaif karena cacat pada perawinya. Kalau dhaif yang terputus sanadnya, maka ini ada beberapa derajat-derajat hadis dhaif hingga sampai kepada derajat hadis mungkar. Dan ada juga sampai paling lemah itu yang bukan lagi lemah, sudah pada hadis maudhu yang memang tidak ada dasar yang bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya kalau kita memiliki atau membaca sebuah hadis yang sahih, maka itu yang kita sebarkan. Bolehkah kita beramal dengan hadis dhaif? Boleh. Tidak ada larangan beramal dengan hadis dhaif. Imam An-Nawawi mengatakan, boleh kita beramal dengan hadis dhaif dengan beberapa kriteria, tidak mutlak. Yang pertama, hadisnya tidak terlalu dhaif sampai kepada derajat hadis mungkar. Hadis mungkar itu memang sudah terputus sanadnya, ya, bukan cuma beberapa titik, tapi hampir seluruh titik sanad, tingkatan sanad itu terputus. Kemudian yang kedua, pengamalan itu bukan pada bidang akidah, tidak pada keyakinan, keimanan, tetapi pada fadailul a'mal. Pada fadailul a'mal. Maka ini hadis dhaif. Boleh kita amalkan, ya silahkan. Ya, tetapi kalau di bidang akidah, ini tidak menjadi sebagai dalil yang disahkan oleh para ulama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ganti daripada hadis an-nadhafatu minal iman ada yang sama artinya, kata para ulama,
maknanya sahih, akan tetapi disandarkan kepada Nabi ini tidak sahih. Sehingga kita ambil hadis ini, at-tuhuru syatrul iman. Maka ada dipendek, at-tuhuru syatrul iman. Ya, kesucian itu sebahagian daripada iman. Ya, di masjid, di tempat wudhu dan sebagainya. Supaya ini menjadi pengingat bagi kita. Karena penting tunggu-tunggu sekalian, hadis yang derajatnya mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan lebih daripada 10 orang di setiap tingkatan sanadnya. Yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi, mereka mustahil untuk berbohong. Ini hadis mutawatir. Salah satu hadis yang masyhur mutawatirnya dan hadis ini sangat kuat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong, menipu atas namaku, artinya tameme le kitanyo nama Rasulullah, padahal itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyebutkan falyatabawwa, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Hadis itu tidak ada khilaf antara para ulama dan itu diriwayatkan di setiap tingkatan sanadnya lebih daripada 70 orang sahabat. Maka ini berbahaya bagi kita. Ya, saya sepakat dengan Buya Yahya, ya, Buya Yahya Al-Bahjah di Cirebon. Ketika ada yang bertanya kepada beliau, Buya, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya ketika peringatan Maulid Nabi ada yang membawa hadis laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu hai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Saya sepakat dengan kalimat Buya Yahya dan ini bukan pendapat saya. Apa yang beliau katakan? Kalau hadis itu yang pertama hadisnya dhaif. Untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak pujian-pujian yang lain. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya engkau memiliki ya akhlak yang sangat agung. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seru sekalian alam. Maka Buya mengatakan, alangkah lebih baiknya kita menggunakan dalil-dalil yang lain yang memang dalil ini kuat untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak menyalahkan orang-orang yang membawa hadis ini, akan tetapi alhamdulillah kalau seandainya ada ulama-ulama kita, tengku-tengku kita, penceramah-penceramah kita yang menyebutkan dalil-dalil yang kuat untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ini masyhur di kalangan masyarakat, maka ini akan menjadi lebih baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ini pentingnya pemahaman kita di dalam kesahihan sebuah hadis. Bukan pula kita artikan kita menyalahkan para ulama gara-gara hadis yang mereka sebutkan di dalam Fadailul A'mal itu adalah hadis dhaif. Bahkan Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, beliau banyak menukilkan hadis-hadis dhaif dan di situ beliau sebagaimana kita sebutkan tadi, beliau menyampaikan tentang bagaimana syarat-syarat seseorang itu boleh meriwayatkan dan mengambil atau beramal dengan hadis yang dhaif sebagaimana kita sebutkan. Tidak masalah. Akan tetapi jangan sampai ini keluar daripada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah digarisbawahi oleh para ulama. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang masalah hadis tersebut. Ya, dan juga kita paham bahwasanya hadis ini, hadis-hadis Rasulullah ini banyak disyarah oleh orang-orang yang terkadang membawa maksud daripada hadis tersebut kepada hal-hal yang menyimpang daripada orang-orang yang menukilkan hadis di dalam kitabnya. Banyak hadis yang didhaifkan, banyak hadis yang dihasankan, banyak hadis yang disahihkan, ya. Padahal Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim itu membuat kriteria yang sangat ketat untuk derajat sebuah hadis.
Tidak sembarangan. Tidak sembarangan mereka ya menjadikan sebuah hadis itu sahih, menjadikan hadis itu dhaif. Dan sangat salah ketika ada orang yang bertanya, nah nyon nataboh cuman baik terpancing lagi dah nyon, tengku atau ustaz, apa hukum kita apabila bertentangan antara hadis sahih dengan pendapat ulama mazhab? Nah hadis sahih lagi nyo pegah. Nah ulama mazhab lagi nyo pegah. Berbeda dengan hadis sahih. Lalu apa yang kita pegang? Dah yang tamu amai. Ya, maka guru-guru kami ini, saya dengar dari guru kami di Al-Azhar dulu kalimat ini. Ya. Apabila ada orang yang bertanya kepada kalian semacam ini, maka ingat, ini adalah perkataan yang benar tetapi tujuannya batil, tujuannya salah. Ya, qaulul haq yuradu bihil batil. Perkataannya seolah-olah benar tetapi tujuannya adalah salah. Karena tidak akan terjadi pertentangan antara hadis sahih dengan pendapat para ulama. Bagaimana beliau menjawab? Beliau menjawab begini. Ya. Kita mengedepankan pendapat ulama dibanding pendapat kita sendiri di dalam memahami hadis sahih. Ya, kita kedepankan pendapat para ulama dibanding pendapat kita sendiri di dalam memahami hadis sahih. Karena cara memahami hadis tidak serta-merta menanta baca langsung faham, tidak. Bahkan ada kalimat sulit di dalam hadis. Nah, bahkan ada sebuah kisah yang dikisahkan ketika seorang syekh itu diutus ke desa terpencil. Ya, desa terpencil, kemudian yang ketemu bud. Nah, waktu ketemu bud kebacalah tabuh hadis, hatta law dakhalu juhri dabbin, sampai ketika ya mereka itu masuk ke lubang biawak. Itamang la umpung murwa lah, bahasa katanya murwa. Maka orang-orang beriman, orang-orang Islam ini akan ikut walaupun mereka itu masuk ke lubang biawak. Saya kira hadis itu masyhur, sering kita dengarkan. Kemudian syekh ini berkata, "Tsumma qala akhrajahu at-Tabrani." Ya, hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabrani. Kemudian ditanya oleh murid ke. Ya. Kemudian murid ini berkata, salah seorang jamaah, "Wahai syekh, akhrajahu at-Tabrani." Tadi sampai mereka masuk ke lubang biawak. Akhrajahu at-Tabrani, dikeluarkan oleh At-Tabrani. Dia bertanya, apakah At-Tabrani yang mengeluarkan biawaknya, wahai syekh? Ya, apakah At-Tabrani yang mengeluarkan biawaknya? Kemudian syekh menjawab, bukan, At-Tabrani yang mengeluarkan hadis. Karena maknanya akhrajahu artinya mengeluarkan hadis, bukan mengeluarkan biawak. Lalu dia bertanya lagi, mengeluarkan hadis dari lubang biawak? Mengeluarkan hadis dari lubang biawak. Syekh menjawab, tidak wahai akhi, mengeluarkan hadis maksudnya meriwayatkannya. Ditanya, lalu apa yang terjadi dengan biawaknya? Pakibangi murwa, pakiban kondisi murwa. Biawaknya itu hanya majaz. Arti majaz adalah perumpamaan. Ya, kemudian dia bertanya lagi, maksudnya biawak bukan pemiliknya At-Tabrani. Jadi biawaknya kan ada At-Tabrani, sehingga dia meminjamnya, majaznya katanya. Nah, maka cara memahami sebuah hadis itu tidak mudah. Bahkan ada seorang yang diceritakan oleh guru kami, ya, di dalam tafsir Ayatul Ahkam, Syekh As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni, beliau mengatakan ada seorang yang protes kepada Syekh ketika beliau memberikan kajian sebuah seminar tentang hadis. Dia berdiri, seorang anak muda. Wahai Syekh, saya mendapatkan di dalam sebuah kitab Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya mengencingi seorang anak kecil. Wah. Ya, nyoka parah. Yang Syekh, Bukhari dah baca. Yang kadang kan Bukhari je, Bukhari nyo kadang. Enggak Syekh, saya baca itu di dalam Bukhari.
Kemudian, oh ya udah kalau begitu nanti selesai seminar ini kamu tunjukkan kitab Bukhari yang mana, kata beliau. Karena di Syekh Ali As-Sabuni beliau adalah mufassir dan juga muhaddits, orang yang ahli hadis. Kagak hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Hantong rumpak hadisnya. Ternyata salah baca, salah bareh. Ya, baiklah takui terjemah bareh salah. Pada hadis itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang ke sebuah akikah seorang anak. Akikah. Kemudian getahnik oleh Nabi. Gecok bayinya di dalam pangkuan Rasulullah. Kemudian bayi itu mengencingi Rasulullah. Salah baca bareh. Fa'il jih rohi peroh ke Nabi. Maf'ul jih kana mit. Yang toh ibaca jih Nabi. Yang korban kenang toh anak mit. Padahal hakikat hadis adalah yang toh anak mit korban Nabi. Kemudian Rasulullah menyuruh mengambilkan air dalam baskom. Kemudian beliau memercikkan air itu ke atas baju beliau. Sehingga sahabat bertanya, itu bukankah najis wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, ya, ini adalah kencing bayi yang belum makan apa-apa dan usianya belum genap 2 tahun. Dan dia masih hanya menyusui daripada ibunya. Dan ini disebut di dalam kitab fiqih dengan najis mukhaffafah. Tinggal kita percikkan air ke atas najis tersebut. Ya, ban kalian cukup bahaya. Ada juga beliau mengatakan, ya, ada sebuah majelis, ya, dibacakan hadis kepadanya. Dia baca hadis, judulnya salah. Ya, dia aslinya judulnya ditulis di situ dan dia membaca bab halqudz zakari. Halqun artinya mencukur, adz-zakar artinya kemaluan. Jadi bab mencukur kemaluan. Maka cukup parah. Rupanya salah barih nunggu. Ya, sebab di Arab kitab mana barih. Dan di dayah-dayah katanya kitab mana barih. Salah baca judul bab halqudz zakari. Halqun artinya mencukur, adz-zakar artinya kemaluan. Nauzubillah. Menyena babnya dalam kitab menjadi jebut nunggu. Habis dia. Ternyata salah dibaca. Judulnya salah dibaca apa? Bab hilaqudz zikri. Hilaqun jamak daripada halaqah. Artinya kelompok-kelompok. Az-zikri bukan az-zakari. Kelompok-kelompok zikir. Memang cukup bahaya. Ya, maka jangankan kita mengambil langsung dari hadis sahih. Kemudian kita amalkan. Terkadang tak baca macam salah bari. Be'ile atau judul salah bari. Pakai cara tak pegah ilun luma amai dengan Al-Quran dan hadis secara langsung dan saya tidak mengambil pendapat para ulama. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah penting di dalam kitab hadis sangat ditegaskan. Dulu pada masa Rasulullah memang tidak ada sanad. Tidak ada orang yang menyebutkan ini sanad saya sampai kepada si fulan, sampai kepada si fulan di dalam hadis atau di dalam ilmu pengetahuan. Hatta zaharadil fitan, sampai terjadinya fitnah memfitnah. Maka apabila sudah mencapai masa tersebut, kata para ulama, baru dikatakan sammu lana rijalakum, sebutkan oleh kalian siapa guru-guru kalian, dari mana ilmu kalian dapatkan, si fulan dari mana, si fulan dari mana, sampai kepada sahibul maqamil syarif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Karena terjadi fitnah. Maka pentingnya sanad di dalam kita beramal, di dalam kita berilmu, di dalam kita membaca dan belajar harus ada seorang guru. Maka inilah sanad. Baik di dalam kitab hadis, maupun di dalam kitab tafsir, maupun di dalam kitab fiqih, maupun di dalam membaca Al-Quran. Hana umada tak buka YouTube, tak murno buat bak YouTube. Hasilmu. Ya, maka inilah hal yang malam yang berbahagia ini, ya, hal-hal ini menjadi pengingat bagi saya pribadi dan bagi kita semua untuk senantiasa memperkuat, ya, ilmu pengetahuan di setiap amalan yang kita lakukan. Jadi baik memada katanya tak ibadat semangat luar biasa, tetapi di dalam keabsahan ibadah kita meremehkan. Maka saja abak gure alhamdulillah ino na Abu Asnawi yang temu na Yahjul belang panjang, kemudian na Ku Husni Luqman, ya, na Ustaz Nazli Hasan, kita bisa datang kepada ulama-ulama tersebut, gure-gure katanya, kita musyawarah.
Tengku Uci ni dengar tak tahu ngamba Ustaz Romi Saputra, Ustaz Cina dengar 3 bacaan Fatihah lun puka betul. Abu Asnami tanya Ustaznya, abunya puka betul cara lun semayang lagi nyo lun rukuk, lagi nyo lun iktidal, lagi nyo lun duduk tasyahud akhir dan sebagainya. Kita praktekkan di hadapan Abu. Ya, di depan ulama. Kita minta ilmu kepada mereka agar kita semangat beribadah sama kuatnya dengan semangat untuk kita mencari keabsahan ibadah dengan ilmu pengetahuan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubungnya pada minit penutup. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Namantang ceramah umum leho kai belum. Tabak umum menyakutuh mungkin untuk kala ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.